Oke, di sini kita akan langsung melakukan setup ke database MySQL kita ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus sudah jalanin dulu XAMPP-nya. Di sini saya beranggapan teman-teman sudah instalasi XAMPP-nya dan sudah bisa running. Nah, ketika kita buka server untuk PHP MyAdmin-nya, teman-teman boleh buka ya. Nah, di sini. Oke. Kita coba menggunakan MySQL 2. SQL 2. Nah, menggunakan MySQL ini juga bisa. Oke, kita akan menggunakan pakai MySQL 2 aja ya, teman-teman ya. Di sini bisa support TypeScript sama JavaScript. Nah, di sini kita akan menggunakan JavaScript. Nah, kita akan coba install menggunakan MySQL 2. Oke. Sini kita coba quick start. npm install MySQL 2. Nah, teman-teman tinggal copy aja, terus di sini kita buka promnya satu lagi ya, teman-teman. Command promnya. Oke, nah, kita udah berhasil install. Kalau kita lihat package sessionnya, nah MySQL 2 nya sudah terinstall. Oke, kemudian untuk koneksinya, nah di sini kita akan buat satu folder untuk menyimpan koneksi daripada database-nya. Oke, sini kita buat folder. Di sini sekalian kita akan coba membuat struktur folder dari project kita ya, teman-teman. Kita buat app. Oke. App, dan kita di sini bisa buat connection. Oke, ini untuk connection atau salah. Kita coba di sini kita tambahin database. Oke. Nah, database-nya di sini kita pakai MySQL. Oke, nah di sini nanti dalam ini lah teman-teman boleh masukkan database-nya, mungkin bisa lebih dari satu ya. Jadi mungkin nanti ada MongoDB, ada MySQL. Nah, teman-teman masukin strukturnya di dalam ini aja, ada database MySQL. Nah, kemudian ini connection-nya kita hapus saja. Nah, dalam MySQL, jadi di sini kita buat filenya untuk connection-nya, send.js. Oke, di sini nanti untuk melakukan koneksinya. Oke, kemudian di app ini, di sini luarnya kita tambahin satu folder lagi, itu config. Oke, config. Nah, di dalam folder config-nya kita buat file config. Nah, disinilah nanti untuk config yang perlu atau yang teman-teman perlu buatkan. Contohnya kita mau buat config database, config integrasi API dari luar. Nah, teman-teman boleh save di sini, atau config session dan lain-lain. Atau teman-teman boleh membuat sesuai dengan keinginan teman-teman atau yang mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, database kita di sini udah kita buat untuk foldernya. Kemudian di sini kita di luarnya kita akan buat env. Nah, env ini untuk menyimpan semua data-data penting kita yang perlu kita setup agar untuk memakai semua, menghubungkan database dan lain-lain. Oke. Atau contohnya sebelum kita mulai, kita coba buat di sini port. Oke. Port. Nah, sini portnya kan sekarang kita portnya pakai port 3000 ya, teman-teman ya. Nah, contohnya kita coba ganti portnya ke port 5000. Nah, sini kan portnya port 5000. Nah, kita mau setup, jadi portnya ini kita ambil dari env. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman sini
proses env port. Nah, nanti dia akan ngecek kalau portnya nggak ada, by default kita pakai 3000. Nah, kalau kita save, nah ini masih belum jalan ya teman-teman ya, masih dia di port 3000, jadi dia masih belum baca. Install .env, teman-teman boleh .env. Nah, .env. Nah, di sini untuk install, untuk create env-nya kita. Nah, jadi semuanya nanti dari env kita akan hubungkan menggunakan .env ini. Oke, kita install .env-nya. Kita copy, kita install. Oke, kita lihat package-nya kita .env.install. Nah, cara menghubungkannya, nah ini teman-teman cukup tinggal panggil require.env config. Oke, di indeksnya kita panggil paling atas. Nah, berhasil. Nah, kalau kita lihat node-nya kita, oke, di sini ada error ya teman-teman ya. Ini katanya permission deny. Env port 5000. Oke, sini kita coba. Ini. Oke, sebelum bisa sini atau portnya coba kita ganti 4000. Berhasil. Berarti kita nggak bisa pakai port 5000 ya teman-teman. Port 5000 nya ada digunakan di tempat yang lain atau apa gitu. Oke, kita terus. Oke, ini udah jalan di port 4000 ya teman-teman. Nah, sekarang udah jalan port 4000. Untuk env nya kita ganti jadi 3300. Kita save, indexnya kita save. Nah, udah running 3300. Sekarang kita di postman-nya kita, base URL kan by default kita pakai 3000 nih. Nah, ketika kita running ini nggak bakalan bisa jalan. Nah, karena nggak connect. Nah, jadi port 3000 itu nggak ada. Coba kita ganti ke 3300. Kita lihat lagi. Nah, baru dia berhasil. Oke. Nah, kita udah setup env-nya kita. Sekarang kita setup MySQL-nya kita. Tadi kita udah install MySQL 2. Nah, di env ini kita akan coba install setup untuk database-nya. Oke, di sini kita akan setup. Ini kita kasih db user, kemudian db password, kemudian db host, kemudian db portnya berapa, kemudian db name. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tahu db name-nya kita ganti di bawah. Oke. Nah, di sini untuk setup ini teman-teman boleh sesuaikan. Nama database teman-teman itu db usernya apa, passwordnya apa, name, db name ini untuk nama database yang akan kita gunakan, hostnya ini ada di mana, dan portnya berapa. Nah, kebetulan karena saya menggunakan SAMPP, sini untuk db usernya itu biasa setup lokal itu namanya db user. Dia nggak pakai password ya teman-teman ya kalau SAMPP. Nah, untuk kebetulan saya nggak punya password, saya nggak buat passwordnya. Kemudian db name-nya ini kita akan buka db database-nya. Nah, sini kita akan buat baru nama database-nya, contohnya
express RESTful API. Lupa di copy, kemudian di save. Nah, seperti RESTful API. Sini kita copy paste. Kemudian hostnya lokal ya teman-teman ya. Untuk nah dia ada di 127.0.0.1 27.0.1. Portnya teman-teman boleh lihat ini, portnya 3306. Oke. Nah, di sini kita udah punya env dari database. Nah, kita akan coba config, kita masukkan ke database, config database-nya ini. Oke. Internet koneksi database-nya kita udah setup env-nya tadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba koneksi, test connection di dalam base root-nya dulu. Di sini kita coba buat const db config-nya Oke, nah ini kita udah dapat semuanya. Oke, kita akan coba. Nah, sini kita akan coba lihat ini. Nah, await MySQL. Nah, di sini pakai await ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai await berarti kita harus asynchronous. Oke, kita akan buat ini kan promise. Oke, ini kita akan pakai di dalam sini aja. Nah, ini untuk get ini kita ganti, kita buat synchronous. Oke, kita seperti ini. Nah, kita coba cek log, atau kita coba try catch saja ya teman-teman ya. Kita try catch sini. Wait, connection, sini kita wait connection. Kalau berhasil kita save lognya, database connected. Oke, tapi kalau error, kita kasih errornya apa? Connected error. Nah, kita tampilkan errornya apa. Oke, sini kita coba cek. Nah, sini kita coba akses untuk rootnya. Kita buka postman kita. Nah, ini base-nya kita buka. Oke, not berhasil. Kita coba lihat lognya. Error. Nah, di sini error database not connected, access deny. Oh, salah ya teman-teman ya. Ini kita ganti DB usernya root, bukan user. Oke. Kita coba tes lagi. Nah, udah berhasil, database connected. Oke, sekarang database-nya kita sudah connect menggunakan ini ya teman-teman ya. Nah, di sini udah berhasil, database kita udah koneksi berhasil. Oke, mungkin untuk koneksi database-nya kita seperti itu. Oke, database kita udah connect, tapi di sini untuk mainnya kita ini udah terlalu panjang. Nah, untuk db config-nya ini kita akan pindahkan ke dalam database-nya kita. Nah, ini tadi config database-nya di sini. Oke. Nah, database-nya di sini yang indeks kita yang ini.
kita akan pindahkan ke config ini ya teman-teman ya, config database nya kita. Oke, di sini teman-teman jangan lupa require, kita kopas saja ya. Ini require.env nya, database require.env nya, kemudian kita ini modul export. Nah, oke, modul export seperti ini. Oke, model udah kita ekspor semua, host, user, password, export. Oke, ini untuk config dari database-nya. Oke, nah sekarang kita akan koneksikan ke dalam connection yang ada di sini, MySQL connection. Di sini teman-teman seperti ini tadi, MySQL promise-nya kita masukkan ke sini. Oke, kita buat seperti ini. Nah, ini create connection. Oke, seperti ini. Oke, untuk create connection-nya di sini kita jangan menggunakan create connection ya teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan create poll karena menggunakan poll itu lebih ringan daripada menggunakan create connection. Teman-teman boleh baca dokumentasinya. Nah, ini connectionnya, karena lebih, katanya sih create poll ini lebih kita bisa setup untuk koneksinya berapa lama, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk create connectionnya. Ini ada create connection, sini create poll-nya. Oke, ini untuk koneksi ke database. Nah, gimana kalau kita tambahkan aja di sini db cs. Oke, jadi koneksi ini, untuk di connection ini nanti kita khusus untuk koneksi ke database, contohnya kayak seperti pemakaian find one, find many, get one, get many. Nanti kita setup di connection ini semua. Nah, untuk db-nya, nah, kita pakai di sini aja. Nah, kan kita udah punya database ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita punya database-nya. Nah, ini tinggal kita const db-nya nih. Kita panggil aja di sini const db config. Nah, kita ngambilnya dari config ini ya teman-teman ya. Pertama keluar dua kali, terus keluar lagi. Nah, masih ke config, masuk ke database.js. Oke, db config-nya. Nah, di sini kita pakai await enggak ya? Enggak ada. Oke, berarti langsung aja. Nah, oke, seperti ini create poll. Oke, di connectionnya kita pakai kita panggil untuk db-nya, connectionnya require db. Oke, di sini kita buat connection-nya. Nah, db-nya ini sinkronis ya teman-teman, karena dia sinkronis berarti sini
Synchronous. Oke. Try. Nah, sini kita connection. Oke. Maybe create connection poll. Oke. Jadi config dari sini. Oke. Ini connectionnya. Nah, sekarang kita coba panggil dari sini. Sini kita panggil, bukan ini, connection sama dengan require database MySQL connection. Oke, await. Oke, kita cek, ini error, ada cannot find module database. Oke, require database MySQL connection. Oke, di sini masih error ini karena app database. Oh ya, kita masuk ke app dulu. App database connection. Oke, ini udah berhasil. Kita akan coba cek connectionnya. Database connected. Oke, berarti berhasil ya teman-teman ya. Koneksi database-nya berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jadi database config-nya ada di sini untuk config database. Nah, kemudian di sini DB-nya untuk menyimpan, membuat create connection ya. Ada di sini. Nah, kemudian connection ini untuk membuat connectionnya. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman, biar agar nanti kedepannya project kita agar rapi.